Polisi mengamankan 5 tersangka yang diduga melakukan aksi massa hingga korban tewas. 5 tersangka berinisial B, C, W, dan S. Kini polisi tengah melakukan pemeriksaan terkait peran masing-masing tersangka. Sejumlah barang bukti diamankan, di antaranya potongan besi dan bambu yang digunakan pelaku menganiaya korban. Karena saat ini kami sudah mengamankan tersangka sebanyak 5 orang dewasa. Seluruhnya adalah berjenis kelamin laki-laki atau pria. Dan juga ada beberapa barang bukti yang sudah kita amankan. Sebelumnya, seorang bocah perempuan memanggil-manggil ayahnya yang sudah tidak bernyawa sambil menangis. Momen pilu putri bungsu korban menangisi jenazahnya viral di media sosial. Ayahnya tewas setelah diamuk massa usai diduga melakukan pencurian ayam di wilayah Culegi, Desa Batunya Batu Ritik, Tabanan, Jumat dini hari. Tak hanya itu, massa juga membakar sepeda motor yang diduga digunakan oleh korban. Saat ini, kelima tersangka pelaku pengeroyokan terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Tabanan, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Tak tahan dengan polusi debu, puluhan emak-emak di Dusun Ngetuk, Desa Karanglo, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, nekat menghentikan aktivitas tambang milik Semen Indonesia Pabrik Tuban. Aksi nekat emak-emak ini dilakukan dengan menghalau setiap alat berat yang hendak beroperasi. Bahkan sejumlah emak-emak menaiki kendaraan petugas keamanan untuk melampiaskan kemarahan. Amarah warga dipicu kondisi debu pekat hasil penambangan bahan semen yang masuk ke permukiman. Jarak tambangnya hanya 200 meter dari perumahan, membuat debu tertiup angin kencang dan menyebabkan warga alami sesak nafas. Ini sudah berulang-ulang kali saya telepon, saya WA, ternyata entah direspon atau enggak saya kurang tahu. Masalahnya nyatanya nggak ada balasan. Nyatanya masih berkeliaran sampai warga setempat ini beraksi ke klaser, tutup blokir klaser ya. Gitu. Itu kan masalahnya satu, Mas ya. Yang kedua, ini masalah penyiraman, Mas. Penyiraman ini kok di istilahnya kurang memenuhi syarat gitu lah. Setelah aksi blokade selama 4 jam, warga akhirnya membubarkan diri dengan audiensi. Namun perwakilan perusahaan belum bisa mengambil keputusan lantaran jajaran pimpinan diketahui tengah berlibur. Penundaan keputusan tersebut memicu kekecewaan warga. Warga mengancam jika tuntutannya tak dipenuhi, mereka akan menggelar aksi lebih besar lagi. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Kamera pengawas merekam aksi maling di Puskesmas Kelabang di Jalan Raya Bondowoso, Situbondo, Jawa Timur. Pelaku terlihat mendekati target yang akan dicuri. Sambil mengendap-endap dan menunggu situasi aman, pelaku langsung mengambil motor di halaman depan Puskesmas dan kabur. Kasus pencurian motor ini telah dilaporkan ke pihak kepolisian.
Pada waktu yang bersamaan, seorang warga di sekitar lokasi yang belakangan diketahui merupakan anggota TNI atas nama Ratu Galuh Nugraha yang berdinas pada Satuan Polisi Militer Kodam Iskandar Muda bergerak menuju badan jalan. Ini menunjukkan naluri prajurit penegak hukum yang sangat luar biasa, sehingga Ratu Galuh Nugraha tergerak dan membantu polisi untuk menghentikan kendaraan pelaku dengan cara memindahkan palang besi yang ada dari area SPBU tersebut untuk dijadikan penghalang. Namun dalam rangkaian peristiwa tersebut, korban kemudian ditemukan mengalami luka tembak terkena peluru rekoset. Aksi penertiban penyalahgunaan fasilitas umum digelar Satpol PP Kota Padang di kawasan Jalan Kampung Kalawi berujung ricuh. Suasana memanas saat petugas menertibkan usaha barang rongsokan yang memanfaatkan trotoar dan badan jalan sebagai lokasi penumpukan barang. Tidak terima usahanya ditertibkan, pemilik lapak nekat mengeluarkan senjata tajam dan mengacungkannya ke petugas. Kericuhan berlanjut saat petugas berusaha mengamankan sebuah timbangan sebagai barang bukti dugaan pelanggaran. Pemilik usaha terus lakukan perlawanan dan berusaha merebut kembali barang hingga terjadi aksi tarik-menarik. Kita ambilkan tindakan mengambil suatu timbangan di lokasi tersebut. Yang bersangkutan melakukan perlawanan untuk mempertahankan barang atau timbangan tersebut. Namun kita tetap melakukan secara persuasif, secara harmonis kepada yang bersangkutan. Alhamdulillah barang tersebut kita amankan. Kemudian setelah nanti trotoar tersebut dikosongkan, nanti kita kembalikan kepada yang bersangkutan. Karena di lokasi tersebut sering terjadi kemacetan di saat sore hari. Tindakan tegas ini dilakukan lantaran pemilik usaha dinilai melanggar peraturan daerah tentang ketertiban umum. Satpol PP Kota Padang menegaskan akan terus meningkatkan pengawasan dan menindak tegas pelanggaran pengguna fasilitas publik di wilayah Kota Padang. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.